Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi menarik telah disajikan oleh tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Truk tangki hantam angkot, 1 tewas, 7 terluka. Program makan siang bergizi gratis di Sidoarjo mulai didistribusikan. Harga cabai melejit, petani di Jombang meraup untung. Saudara, sebuah angkot berpenumpang 7 orang tertabrak truk tangki dari arah berlawanan di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi. Akibat kecelakaan ini, sopir angkot tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 7 penumpang, 1 diantaranya balita, menderita luka-luka. Sebuah mobil angkutan kota atau angkot ringsek setelah tertabrak truk tangki di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, kawasan Watu Dodol, Minggu pagi. Akibat kecelakaan ini, sopir angkot bernama Doan Agus Pratama warga Desa Ketapang, Banyuwangi tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 7 penumpang, 1 diantaranya balita, menderita sejumlah luka. Kecelakaan bermula saat mobil angkot berpenumpang 7 orang melaju dari arah selatan ke utara Banyuwangi. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba truk tangki melaju melebihi marka jalan dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Akibatnya sopir angkot Doan Agus tewas ketika akibat terluka parah di kepala dan terjepit kabin angkot. Ya, tadi supir sempat terjepit. Jadi kronologi awal, dugaan awal adalah karena itu jalan nasional, jalur nasional, untuk kendaraan truk itu sempat jalur keluar melebihi batas marka. Usai proses evakuasi yang tidak mudah, jenazah sopir angkot dibawa ke RSUD Blambangan, sedangkan 7 penumpang yang terluka diantaranya balita dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, diduga mengantuk, motor yang dikendarai pedagang mie ayam oleng dan menabrak pohon di Ngawi. Kerasnya benturan membuat korban tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Desa Kaliwowo, Kecamatan Gedung Galar, Ngawi, Senin pagi. Sejumlah warga yang mengetahui langsung ke lokasi kejadian ingin melihat dan mengetahui siapa pengendara motor tersebut. Setelah dicek, ternyata korban diketahui bernama Muhammad Saifuddin, usia 33 tahun, warga desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Gedung Galar, Ngawi, yang sehari-hari berjualan mie ayam. Setelah diidentifikasi, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan bermula ketika korban melaju dari arah Jogorogo menuju Gedung Galar sehabis belanja dari pasar. Diduga masih mengantuk, motor korban oleng dan menabrak tiang telepon hingga akhirnya menghantam pohon. Setahu saya ya orang korbannya tadi udah tergeletak di situ dan motornya udah hancur di situ. Ya gitu aja. Meninggal di lokasi? Iya, meninggal di lokasi langsung. Itu nabrak pohon atau gimana, Pak? Kayaknya sih nabrak pohon terus ke selokan itu. Itu orang mana dia, Mbak? Orang Pulo, depan SD Condo. Oh, gitu. Terus jenazah kemana, Mbak, sekarang? Jenazah dibawa ke RSUD. Berawal dari kendaraan roda 2 dari arah selatan ke utara. Jadi pengendara selip sendiri, tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga menyerempet tiang telepon sehingga menumbur pohon. Akhirnya korban meninggal demikian. Selanjutnya jenazah kemudian. Jadi terima kasih dari upaya kami mendatangi TKP dan olah TKP, selanjutnya mengevakuasi korban ke RSUD Ngawi untuk dilakukan otopsi atau visum luar.
Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, bus penumpang dan 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ngawi. Kecelakaan terjadi saat bus penumpang mengerem mendadak karena menghindari pemotor yang jatuh di jalan akibat terpeleset lumpur. Seluruh penumpang bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Kuningan Jakarta terpaksa turun. Usai bus yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ngawi, tepatnya di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Semua penumpang dipindah ke bus lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Selain bus, terdapat 4 mobil yang terlibat kecelakaan beruntun tersebut, salah satunya kendaraan berplat merah. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Dia Aprilia 45 tahun yang membonceng kedua anaknya jatuh terpeleset lumpur di jalan raya. Beruntung ketiganya selamat karena bus penumpang Sugeng Rahayu yang melaju di belakang korban langsung mengerem mendadak. Hal itu menyebabkan pengemudi 4 mobil di belakang bus tak kuasa menahan lajunya hingga tabrakan tak terhindarkan. Jadi ada ibu-ibu 2 sama bonceng anak kecil. Kenceng dari sana, dari arah selatan ke utara. Kenceng lah, bertepatan di situ tanah liat yang basah, keadaan kenceng itu kepleset. Lari nengah. Terus saya ngerem, saya pompa, tapi nggak sampai nyenggol. Oh, tapi sempat di bawah bus? Apa? Sempat sampai di bawah bus? Enggak. Depannya bus. Depannya bus ya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Kasusnya kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Korbannya mayoritas pengendara motor yang jatuh saat hujan. Mereka terpeleset lumpur bekas ceceran tanah dari proyek pembangunan pabrik mainan yang tidak disingkirkan dari jalan raya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kakak adik di Kediri ditemukan tewas di dalam rumahnya. Kedua korban diketahui depresi berat. Saudara, informasi selengkapnya selesai jeda.